2011 ya, dan aktif online, kok ngapain lagi. Dan menarik sekali, saya kesini jadi belajar banyak terkait dengan sejarah-sejarah bagaimana wanita yang nah Berhasil. kayaknya gara-gara Hai, iPhone Kak. 11. Alhamdulillah. Sip, mantap. Lanjut teh. Feedback nggak ya? Oke ya. Baik Bisa ya nggak? teman-teman yang di Instagram kita akan lanjut. Tadi aku udah live di Facebook. Alhamdulillah sekarang sudah berhasil. Ini aku mempelajari ya mengenai menjalankan bisnis ala Khadijah. Ada 5 poin nih coach yang aku dapatkan. Oh, oke. Ya, Sebenarnya seperti banyak apa ya, sih? cuman karena waktu kita bahas 5 poin aja lah ya. Oke. Yang pertama adalah mampu mengelola manajemen usahanya, ya, mampu mengelola manajemennya. Nah, ini penyakitnya ibu-ibu nih sebenarnya. Masih menyampurkan uang dapur dengan uang bisnis. Gitu, coach. Oke. Itu tuh kendalanya tuh, mencampur uang bisnis dengan uang dapur, kayak itulah. Sehingga kok kayaknya aku jualannya banyak ya, tapi nggak berasa, kok kayaknya nggak ada pendapatannya gitu, nah kan? Nah, Saya ini coba tulis ya. jadi ya, jadi yang harus suaranya feedback nggak sih ya? Di aku nggak aman. Nggak ya? Nah, jadi yang memang harus teman-teman pahami adalah ketika mau memulai bisnis nih ya, jangan campur uang pribadi dengan uang bisnis. Mulai pencatatan. Dapat untung 5.000, 10.000 pisahin gitu ya. Sehingga Disiplin ya. bisnis modal teman-teman itu bisa diputar lagi nanti pada akhirnya. Diputar lagi, putar lagi, putar lagi. Jadi bisnis yang bisa berjalan adalah bisnis yang well management. Salah satunya tentang keuangannya. Bisa dengan nanti tentang SDM-nya, tentang mencari supplier yang seperti apa dan sebagainya. Ya, tentu yang dijalankan dengan baik dan benar lah, istilahnya seperti itu. Jadi menjalankan bisnis juga harus menggunakan ilmu. Nah, yang kedua, sampai bahkan sosok Khadijah kita ini di mata kaum Quraisy itu disebutnya at-Thahirah, gitu ya, saking dermawannya, ya. Jadi ibaratnya nggak takut miskin. Karena beliau sangat mengimani apa yang kita berikan ke orang lain itu hanya kita pinjamkan ke jalannya Allah gitu. Jadi tentu sesuai dengan yang ada di Al-Qur'an, Allah akan membalas 10 sampai 700 kali lipat ya. Jadi ketika teman-teman bahkan gini, kayak sekarang lagi kondisi pandemi, misalnya dari awal-awal ya, ketika kondisi pandemi, jangan ragu untuk mengeluarkan zakat lebih banyak, sedekah lebih banyak, karena itulah yang akan menguatkan fondasi bisnis kita, teman-teman. Jadi jangan takut miskin, gitu ya. Kunci yang kedua dari sosok Khadijah kita adalah sangat-sangat dermawan. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah jujur, ya. Jujur dalam hal misalnya nih, karena mama suka kayak gini nih, bajunya ada cacat sedikit misalnya ya kan, karena kan gini, kalau apalagi di bisnis online kan konsumen tidak bisa melihat produknya apa, seperti apa detailnya kan. Kalau kita belanjanya offline ya kan, kita kan bisa periksa nih misalnya jahitan bajunya, kerudungnya ada yang cacat atau enggak gitu ya kan, kita bisa lihat. Tapi kalau di online sepenuhnya kan ada di kita ya, Mak. Jadi apapun kondisi bisnis produknya harus disampaikan gitu, harus disampaikan kepada calon pembeli, sehingga kita betul-betul menjual apa yang memang kita ceritakan kepada calon konsumennya kita. Nah, jujur itu nomor 1 banget dipegang sama Siti Khadijah. Yang keempat adalah amanah. Ya, ketika beliau punya amanah untuk menjalankan berbagai bisnis, kemudian harus mengayomi para karyawan-karyawannya, yang tentu salah satunya adalah baginda kita Rasulullah SAW ya. Dan beliau memegang amanah kepemimpinan, gitu ya, amanah kepemimpinan bahwa jalan bisnis tuh nggak suka-suka, ada tanggung jawab besar yang harus dipegang, bagaimana mengelola ini itu. Nah, amanahnya dipegang betul sama sosok Khadijah. Nah, yang kelima, ini yang juga penting banget, yang aku udah mulai terapkan. Yang kelima adalah mampu melihat peluang. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bisnisnya Siti Khadijah ini nggak cuma satu, Mak, banyak bisnisnya. Karena kita melihat seperti ini, ketika
ibaratnya gini ya, misalnya teman-teman eh bisnisnya awalnya adalah jas hujan misalnya ya. Tapi ketika kemarau kan kita nggak bisa jualan jas hujan ya. Ini seperti itu. Atau misalnya Benar-benar. lagi trennya ikan lohan misalnya gitu ya. Tapi ketika tren itu sudah berubah, ya berubah juga gitu. Artinya gini, Siti Khadijah memahami betul bahwa rezeki Allah itu unlimited. Rezeki Allah unlimited. Ketika satu keran penghasilan itu tertutup, maka ada keran-keran yang lain yang bisa tetap menjadi income bagi perusahaan. Jadi kan kalau teman-teman juga pernah dengar kayak istilahnya, jangan letakkan Satu telur dalam keranjang. satu keranjang. Nah, gitu ya. Jadi ketika modal teman-teman dihabiskan untuk satu bidang usaha, satu bisnis, ketika itu sedang bermasalah bisnisnya, entah dari memang tidak ada permintaan, entah memang tidak dari segi manajemen dan sebagainya, akhirnya bisnis teman-teman selesai deh penghasilannya gitu. Nah untuk saat ini alhamdulillah aku megang ada 4 bidang usaha teman-teman. Aku ada di bidang produksi, aku ada bidang distribusi, aku ada bidang produk digital, dan aku ada jasa. Sehingga ketika keran satunya lagi seret lah istilahnya gitu ya, ada keran-keran yang lain penghasilannya. Seperti itu. Ini melihat dari sosok Khadijah, kalau ada yang bilang, Mamuri boleh nggak sih palu gada? Aku akan bilang boleh. Karena guru aku, sosok aku, tauladan aku, Siti Khadijah itu, beliau mampu melihat peluang. Sekarang apa sih lagi bagus nih gitu ya. Dan beliau juga bisnisnya kan kemana-mana ya, ke berbagai negeri gitu. Nah, artinya memang peka terhadap kebutuhan pasar. Nah, seperti itu sih kuncinya. Jadi, bisnis itu bukan idealisme terhadap produk yang kita suka. Misalnya, aku sukanya bikin brownies gitu ya. Lalu aku jualan brownies dan aku bikin brownies sesuai dengan apa yang aku suka. Belum tentu pasar suka. Kan gitu. Jadi, dalam dunia bisnis itu jangan punya ego menjual apa yang kita suka. Tapi ini dibutuhin masyarakat nggak sih saat ini? Ini yang memang betul-betul permintaannya tinggi nggak sih? Sehingga ketika kita mengikuti pasar, itulah yang akan cepat perputarannya, Coach. Kalau menurut saya seperti itu. Itulah yang akan cepat perputarannya, kalau menurut saya seperti itu. Jadi memang harus adaptif ya untuk jadi seorang pengusaha yang nggak bisa, oh gue maunya jualan jas hujan aja padahal musim kemarau gitu ya. Akhirnya kita problem juga gitu ya, Mbak Muri ya. Iya, betul. Oke, Masya Allah. Mak, nanya dong, Mak. Sebelum kita tanya nih, saya melihat di kolom komentar Facebook nih, banyak banget nih yang bertanya nih. Saya mau nanya dulu nih, Mak. Tadi kan Mak bilang, yang pertama jangan campuri uang bisnis dengan uang pribadi. Jujur, saya juga ngalamin gitu ya. Saya lagi zaman lucu-lucunya masih blow on gitu kan. Saya sama istri berbisnis, uang bisnis ya, uang pribadi gitu ya. Nah, ini cara teknis simpelnya, Mak. Ya, sebenarnya bagaimana sih supaya kita nih rapih gimana keuangannya antara ya bisnis-bisnis, pribadi-pribadi. Itu gimana, Mak? Apakah bikin laporannya, apa sistem amplop atau gimana? Kan karena kan ini bisnisnya online ya, rata-rata sekarang kan online ya. Jadi memang dari sederhana, rekeningnya dipisahin. Kalau bisnisnya offline, dompetnya dipisahin, sesederhana itu. Nah, lalu bagaimana dengan kebutuhan pribadi, Mbak Muri? Nah, kebutuhan pribadi, jadi sistemnya kita tuh digaji. Kita sebagai business owner, kan kita kan masih megang pemasaran iya, penjualan iya, masih megang packing iya misalnya. It's okay gitu kan, semua dirintis juga dari nol. Aku juga merintis dari nol banget, dari nggak punya karyawan sama sekali. Nah, artinya aku harus digaji. Nah, aku butuh gaji berapa? Nah, aku tinggal hitung. Biasanya aku hitungnya gini. Kan aku mau hidup tenang, artinya kebutuhan hidup terpenuhi. Maka nilai gaji aku adalah sebesar kebutuhan pokok yang ingin aku penuhin berapa. Nah gitu. Jadi misalnya aku kebutuhan buat anak bayar sekolah, buat listrik. Kalau teman-teman ada yang masih bayar kontrakan, bayar cicilan, dari cicilan kosmetik, cicilan panci, cicilan apalah segala cicilan teman-teman tuh ya, arisan sana, arisan sini, tulis berapa kebutuhan sebulannya. Nah itu dipenuhi dari gaji. Gitu. Nah, dari gaji Mamuri kalau gitu gede banget dong. Ya udah, is okay kok. Gaji kita gede, yang penting penghasilannya gede kan gitu. Semakin kita paham bahwa kebutuhan kita gede, ya ayo makin semangat nih. Berapa nih aku harus punya omsetnya? Aku harus punya margin berapa? Profit berapa? Jadi kalau dari satu produk nggak bisa memenuhi, ya jualan 2 produk. 2 produk nggak bisa penuhi, 3 produk, 4 produk dan seterusnya. Nah,
kan konsumen itu kan ini, konsumen zaman sekarang itu mereka mau kok belanja tuh sekalian karena mikir supaya ongkirnya murah. Kedua, dia males ke online shop yang lain karena belum tentu terpercaya, takut nipu-nipu ya. Praktis, pengen cepet. Orang sekarang tuh pengennya cepet dan praktis. Sehingga ketika kita one stop shopping gitu, mereka malah seneng. Sekalian aja deh sama makmurin, nah kayak gitu. Sehingga kalau kita sadar kebutuhan hidup kita banyak, yuk cantumin sebagai gaji kita sebagai business owner juga banyak. Nah supaya terpenuhi gimana gajinya banyak, jualannya yang banyak. Karena paling enak ini, jualan ke satu orang, barangnya banyak, dibanding jualan satu-satu ke banyak orang, itu lebih repot. Oke. Jadi kita makannya makan gaji doang ya, jangan, kan kadang ini kan mama nih, laki-laki juga lah, rasanya omsetnya masuk duit gede, itu kita udah ngerasa itu duit buat kita belanjain lagi, buat konsumerisme itu gitu aku udah kan. ngalamin coach, aku 2015 tuh OKB, you know OKB? Orang kaya baru atau orang kaya kaya blow on? baru ya, makmuri OKB. Oh. Kalau saya orang Aku kaya pernah blow ngalamin on OKB. gitu. Oke. Ah ini emang saya juga melihat sebagai business coach, akhirnya mereka karena mungkin literasi finansialnya nggak ngerti neraca laba rugi ya kan, belum ngerti profit and loss statement, cash flow statement dan seterusnya, akhirnya ya uang yang masuk dikirain itu keuntungan, ternyata harus modal diputar lagi, dibeliin lah tas ya kan, jadi malah liabilitas bukan aset. Kebanyakan kayaknya mama begitu kayaknya ya. Ya, intinya memahami dulu sih, kan semua pakai ilmu ya. Pertama ilmu pemasaran dulu itu oke. Memang ilmu manajemen keuangan ke tahap sekian, karena memang kalau nggak ada uangnya apa yang diurusin kan gitu. Latihan dulu pemasaran. Nah, setelah itu latihan keduanya adalah cari ilmu tentang keuangan. Mulai sederhana, mulai dari dicatat, sehingga kita bisa melotot nih. Wah, ternyata banyak ya penghasilan gua, tapi mana duitnya? Kan dari situ kan bisa terpukul nih. Oke, mulai besok deh aku rapihin lagi gitu. Jadi oke kalau bertahap. Alright. Terus yang kedua nih, Mak, saya coba agak detailkan. Kan kalau belajar dari Khadijah radhiyallahu anha ini, wanita sempurna yang amazing, luar biasa. Ini kan beliau dermawan ya. Nah, ini sekarang kita berapa persentase sih baiknya nih buat, kan mak-mak yang ngatur nih. Ya kan, mak kalau nggak tahu sih, kalau gue semua penghasilan gue kasih ke bini gue, yaitu tipikal gue, nggak tahu kalau ya teman-teman yang lain gitu kan. Nah, itu buat mak-mak yang ngatur keuangan, ini sedekahnya, infaknya, wakafnya untuk jadi seorang dermawan supaya kayak Khadijah ini berapa persen dari total uang yang kita miliki? Sarannya gimana? Kalau aku gini ya, sedekah itu bukan sisanya. Sedekah itu bukan sisa. Cakep nih, karena, catat guys, girls, ladies. Mak catat gitu. Yang namanya duit itu nggak ada sisa, coach. Mama banget ya ini. Jujur ya, iya sih kayaknya. Dulu ya ada habis tuh sisa, kasih ya. berapa? Sampai eres-eresannya, sampai koin-koin itu kalau bisa dikumpulin buat bisa beli bedak itu dibeliin gitu, rasanya itu mama gitu ya. Jadi sedekah itu di awal, bahkan kan sebenarnya gini, ada pro dan kontra. Ketika sedekah itu, kalau aku gini, aku sedekah itu di awal, bukan nanti setelah ada income berapa baru disedekahin. Kalau ada income berapa itu dizakatin namanya, zakat itu belakangan bayarnya. Tapi kalau sedekah itu di awal, dahsyat banget kalau teman-teman menggali lagi tentang ilmu sedekah ya, yang dilakukan sama Siti Khadijah dan semua tauladan-tauladan kita. Sedekah itu di awal, dan paling keren banget sedekah itu ketika subuh katanya. Sedekah itu ketika subuh, dan kayak ini triknya. Misalnya teman-teman punya dompet uang belanja nih ya, dompet uang belanja. Dari ada recehan 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Maka dari dompet itu ketika dibuka, pilihlah yang terbaik. Pilihlah yang terbaik. Lalu jadi kan gini kan harusnya sedekah itu setiap hari dan manfaatnya keren banget. Sedekah di pagi hari itu bisa menjauhkan dari bencana, mendatangkan banyak kebaikan dan sebagainya. Nah, kan kita kan pengennya begitu kita pagi hari buka chat banyak closingan kan gitu pengennya ya. Nah, maka dipancing dengan sedekah di pagi hari, Mak. Jadi sedekah di pagi hari dan pilih yang terbaik. Nah, dan jangan takut tentang sedekah itu, wah nanti gak cukup nih buat beli beras misalnya ya, karena yang merahnya, yang pinknya udah dicomot duluan buat sedekah. Tapi dari sini ujian keimanan sebenarnya. Jadi kalau zakat itu bayar kewajiban, kalau sedekah itu ujian keimanan. Yakin gak sih Allah tuh ganti gitu? Nah, kencelengin aja yang terbaiknya. Itu kalau aku jadi sediain kenceleng, karena kalau kita sedekahnya di luar mungkin kan kapan gitu ya, dan suka lupa. Jadi aku siapin kayak celengan, dan itu aku udah niatin ini kenceleng nih pagi hari.
Nah, dan kalau teman-teman pelajari lagi, salah satu waktu yang paling bagus untuk berdoa adalah ketika selesai bersedekah. Ya, kan banyak waktu-waktu mustajab, ketika hujan, ketika dianiaya, ketika apa dan sebagainya. Salah satunya juga ketika teman-teman bersedekah. Nah, ketika bersedekah itu berdoa, teman-teman. Terus ada yang kontra, kok sedekah ria sih, kok ria, kok sedekah apa sih namanya, Karena ada minta maunya balik gitu sih, ya. gitu ya, ada maunya gitu kan ya. Sekarang daripada gue berdoa menyembah matahari ya kan, mendingan gue berdoa ketika sudah sedekah gitu kan. Doa itu boleh kapan aja. Nah, sayang banget momennya ketika kita kenceleng terus kita nggak sedekah, padahal makanya ini kurang ngaji aja sebenarnya. Dan dikasih tahu itu bahwa berdoa setelah bersedekah itu salah satu waktu yang mustajab. Lagi sekarang musim hujan ya kan, sedekah lagi hujan, sedekah, berdoa, jadi double. Doa ketika turun hujan dan doa ketika bersedekah. Banyak hal yang bisa kita doakan teman-teman. Misalnya diberikan anak yang soleh-soleha, suami hanya melirik yang di rumah aja, ya. Anak-anak jadi penurut, didatengin konsumen yang nggak PHP gitu. Kemudian dibersamai oleh karyawan-karyawan yang soleh-soleha, penurut, produktif, rajin dan sebagainya. Oh, itu luar biasa. Jadi sedekah itu bukan nunggu hasil akhir, tapi sedekah itu untuk membantu hasil akhir. Kalau aku beliefnya seperti itu, Coach. Masya Allah. Jadi ibarat kata kita DP dulu lah ya. Kita closingkan Allah terlebih dahulu, maka kita akan closing kemudian. Kayaknya begitu kayaknya. Insya Allah, insya Allah. Masya Allah. Mak, sebelum kita bahas ke poin nomor 5, tadi cakep tuh, pandai melihat peluang. Saya pengen coba ini karena banyak banget yang menanya sama Mak Muri nih, Masya Allah. Ya, coba kita lihat nih. Pertanyaan dari Ibu Rini Umu Akil. Oh, bukan pertanyaan, Deng. Ini nih. Mak, bingung. Mak, mana yang lebih baik marketingnya? Sistem retail jual beli putus seperti di Shopee atau sistem keagenan? Wah, teknis tuh. Keduanya baik, keduanya jalanin aja. Itu oke, keduanya baik dan keduanya dijalanin aja. Jadi kan tadi ya kita jangan satu keran penghasilan. Kan berarti gini, kalau kita menjalankan keduanya, artinya kita ada rezeki juga dan kita bagi-bagi rezeki juga ke reseller, kayak gitu kan. Nah, nanti kalau kita ke retail, ya kita mempercepat juga. Nanti bahkan yang jualan retail tuh kita follow up, Mak. Kita follow up untuk, Teteh gimana? Produknya udah nyampe belum? Oh iya udah nyampe. Gimana Teh suka produknya? Teh jadi reseller aja, lumayan loh dapat income kan. Nanti juga udah tahu produknya bagus. Yuk ikut jualin. Nah, kayak gitu. Satu sisi nanti kita syiar bahwa Teh boleh loh perempuan itu punya penghasilan seperti Siti Khadijah dan bla 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 kayak gitu ya. Jadi satu sisi kita dakwah, satu sisi ya kita cari peluang juga nih. Gitu. Nah, jadi dari tahun 2011 ketika aku membangun Raza, produsen Inat Hijab itu, aku nggak jual retail. Jadi kalau yang jualan retail tuh aku udah nyobain di bisnis-bisnis yang sebelumnya. Nah, pas 2011 aku ngebangun Raza itu, aku berpikir, aduh kayaknya seru ya kalau kirimnya tuh karungan-karungan. Kalau dari bisnis aku ini bisa menjadi wasilah rezeki banyak orang kayak gitu. Sekarang alhamdulillah udah ribuan resellernya. Dan itu menjadi satu kebahagiaan tersendiri gitu bahwa oh iya ya ternyata menjadi cerita-cerita bahagia mereka. Ada yang bisa beli rumah gara-gara ikut di Raza, ada yang bisa buat biaya di sekolah anak-anaknya, ada yang buat orang tuanya berobat dan sebagainya. Itu menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri gitu. Jadi kebahagiaannya dua, ketika teman-teman jualan sistem ke agen reseller itu menjadi wasilah rezeki buat orang lain, ketika jualnya ke retail bahwa produk kita memiliki manfaat. Jadi jalanin keduanya itu oke. Oke, ini saya pilih-pilih lagi nih, cakep jawabannya komprehensif. Mak Rahmah Nuzulia. Mak, kalau udah punya rencana bisnis A, tapi bisnis A belum berkembang, sebaiknya ditekuni dulu apa boleh langsung cari peluang lain? Nah, jualan kue nih nggak berkembang, nah, itu gimana? Evaluasi dulu belum berkembangnya kenapa? Kalau aku evaluasi bisnis aku yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, akhirnya sekarang ke-7 berjalan tuh, ternyata setelah aku evaluasi itu, kan gini ya, kayak dulu aku jualan ayam bakar nih Coach, dulu aku jualan ayam bakar. Kenapa ayam bakar aku tuh tutup, bangkrut ya? Kenapa sekarang ada ayam bakar Mas Mono, ayam bakar apa gitu ya, sukses banget gitu. Lalu, apa yang salah ayamnya? Kenapa dulu aku bangkrut gitu ya? Berarti kan bukan ayamnya yang salah, ya, bukan si produknya yang salah. Kitanya yang menjalankannya nih, manajemennya kitanya yang salah. Maka ketika A belum berkembang, ini kan produk ya, produk A belum berkembang,
Sebenarnya boleh teman-teman cari produk B, C, dan D. Asalkan teman-teman juga selaras dengan membenahi ditemukan akar masalahnya. Misalnya, oh ternyata aku mah nggak ngerti pemasaran. Nah, ya itu masalahnya. Jadi percuma dipertahankan produk A selama akar masalahnya nggak diberesin, ya kan? Nah, misalnya mendingan cari produk B, cari produk C yang ternyata di sana ada sama misalnya dari suppliernya, ada pelatihan, ada diajarin cara-cara jualannya, kan akhirnya jadi produk yang A juga ikut bisa dijualin juga karena udah dapet ilmu jualannya, nambah produk B, nambah produk C dan sebagainya. Jadi bukan fokus terhadap produknya A, B, C, D-nya, tapi apakah memang sudah bisa menemukan akar masalahnya dan menyelesaikan akar masalahnya. Gitu. Ujung-ujungnya sih sebenarnya banyak teman-teman yang aku jualan ini nggak laku Mahuri, terus aku pindah jualan B, nggak laku juga gitu. Karena bukan produknya, aku udah ngalamin kok kebingungan yang sama. Dulu aku gonta-ganti produk, aku pikir produknya yang salah, ternyata bukan. Ternyata cara kita menjalankannya yang salah. Karena produknya apapun dengan caranya yang sama aja hasilnya. Benar-benar. Jadi bukan apanya, tapi the way, cara bagaimana kita menjalankan yang membedakan kualitas bisnis yang kita dengan yang lainnya gitu ya, Mak ya. Cakep. Mak nih cakep nih, ada yang nanya nih di Instagram. Saya tadi yang di Facebook saya bacakan Instagram dari Kalix Kids. Bagaimana menyiasati bisnis yang terpukul berat oleh pandemi? Wah, gitu untuk Mak. Dipukul, waduh, bonyok tuh kayaknya. Bisnis yang terpukul berat dengan pandemi. Jadi gini Mak, kalau kita kan gini, fokus kita tidak boleh mencintai bisnisnya. Itu satu clue-nya. Tidak boleh mencintai bisnisnya. Nggak boleh. Apalagi mencintai produknya nggak boleh. Yang harus kita cintai adalah profitnya. Produk Indonesia. Oh bukan, profitnya. Kira Oke. Kita nggak boleh mencintai bisnis, tapi mencintai profitnya. Catat Mak. Mantap. Ya, tidak. Paling parah adalah tidak boleh mencintai produknya. Ada idealisme banget. Pokoknya aku kekeh mau jualan ini. Loh, kalau si produk itu sudah tidak diminati masyarakat, sudah tidak memiliki daya saing, dan akhirnya kelepek-kelepek kan gitu ya. Kedua, tidak boleh mencintai bisnisnya. Bisnis A, ternyata bisnisnya adalah tempat wisata. Di kala pandemi, wisata ya selesai. Kemudian bisnisnya adalah produsen baju renang. Di kala pandemi siapa yang berenang? Dan siapa yang mau beli baju renang? Orang pikirin beli yang lain-lain yang lebih bermanfaat. Nah, artinya kita nih sebagai Khadijah, kita ketika menjalankan bisnis, bukan fokus terhadap produknya ataupun bisnisnya, tapi fokus terhadap ini bisa menghasilkan profit nggak sih? Kan tugasnya kita melipat gandakan uang, benar nggak? Sehingga bisa melipat gandakan kebermanfaatan dari rezekinya kita. Seperti salah satu sahabat Rasulullah yang sekarang asetnya itu wah luar biasa, masih bergulir ya. Beliau sudah tiada, tapi asetnya di Mekah, di Madinah, dan sebagainya itu masih bergulir. Nah, artinya itu tugas kita, teman-teman. Melipat gandakan uangnya, sehingga melipat gandakan kebermanfaatannya. Maka ketika bisnis A memang sudah tidak survive di kala pandemi, pindah produknya, itu it's okay kok, gitu. Pindah produknya. Seperti kalau teman-teman lihat Air Asia dan sebagainya, mereka pun owner-ownernya itu langsung pindah haluan gitu. Kalau kita bilang misalnya maskapai itu gulung tikar, memang gulung tikar, tapi ownernya masih santai aja karena mereka punya banyak keranjang telur yang lain gitu. Mantap, amazing. Saya kebayang nih yang dimentorin sama emak-emak yang semangat ini, kayaknya yang lain ikut semangat, yang lihat, wah emak-emak motivator, Masya Allah. Ma di Instagram lagi nih, kalau kita ke Facebook, berapa persen dari My Habibi nih? Ya, berapa persen keuntungan dari bisnis yang ditarik buat ditabung, Ma? Atau harus terus diputer? Kira-kira gimana tuh gamenya? Oke. Jadi keuntungan ini kalau aku dibagi dua, keuntungan buat perusahaan. Nah, keuntungan buat perusahaan boleh diambil untuk keuntungan kita. Pertama sebagai owner, kita kan investor juga ya, gitu ya. Ya mungkin suami kita investornya gitu Kak ya. Jadi artinya si profit ini boleh. Kalau aku sharing profit perusahaan itu setahun sekali, Coach. Jadi setahun sekali aku boleh sharing profit. Nah, semakin kecil uang yang kita ambil dari profit perusahaan, semakin bagus untuk pertumbuhan bisnis. Gitu, untuk pertumbuhan bisnis perusahaan. Artinya misalnya gini, teman-teman punya, misalnya anggaplah teman-teman bulanan dulu ya, misalnya punya profit perusahaan di bulanannya, perusahaannya bulanan 10 juta misalnya. Nah, yang kita ambil buat tabungan, kan kalau kita kan udah ada pengeluaran pribadi dari gaji ya, nah kita nggak boleh ambil lebih dari gaji, sabar-sabar aja dulu ya, jangan OKB terus ya. Nah, jadi misalnya punya 10 juta.
Nah, yang diambil buat pribadi misalnya 2,5 juta lah gitu ya, 2,5 juta. Nanti yang 7,5 jutanya itu diputar lagi menjadi modal. Sehingga bisa untuk pengembangan bisnis, bisa untuk nambah stok, bisa buat beli laptop, bisa buat beli handphone yang lebih kenceng, gak lemot-lemot, buat jawabin chat dan sebagainya. Aku memulai bisnis Raza itu dengan modal pribadi itu 6 juta, Coach. 6 juta rupiah. Akhirnya hasilnya seperti sekarang ini. Sebanyak ini itu diawali dengan modal cuma 6 juta rupiah tahun 2011. Alhamdulillah nggak ada pinjaman bank. Jadi dulu aku join sama teman, aku 6 juta, teman 6 juta, kemudian teman aku itu jadi full investor, lalu nambah sampai sekitar 70 jutaan, aku lupa, tapi sudah dikembalikan karena beliau mau punya usaha yang lain. Lalu investor berikut aku adalah mama aku. Mama aku pernah invest 50 juta, alhamdulillah sudah dikembalikan. Kemudian ibu mertua 50 juta juga sudah dikembalikan. Nah, sekarang semua sudah asetnya milik saya dan suami gitu. Jadi the power of muterin. Nah, gitulah, the power of sabar. Kalau orang-orang nih ya kayak misalnya ini. Orang-orang yang datang ke rumah aku sekarang nih, datangnya kayak misalnya Kang Dewa, pakai mobilnya apa, terus teman-teman yang lain Pajero lah apa-apa gitu. Mak Muri cuma punya satu mobil butut, guys. Tapi itu bagian dari aku sabar untuk fokus terhadap memutarkan uangnya untuk hal yang lain. Gitu. Aku invest uangnya untuk gedein bisnis, untuk ngebangun tim, untuk beli buku. Aku kemarin kayak kemarin aku sekali datang ke toko buku itu aku menghabiskan 1,6 juta. Itu untuk beli buku, tapi itu bagian dari investasi aku. Gitu. Jadi dengan keuntungan itu jangan dijadiin yang ada di lemari atau sepiteng. Udah, perempuan tuh cuma adanya di situ doang, Coach. Kalau nggak di lemari, jadi sepiteng. Mau apa lagi, ya nggak? Entah di lemari perabotan, entah di lemari baju-baju, sama di sepiteng lah paling banyak. Bener nggak? Wisata kuliner dan sebagainya. Maksudnya makanan sama. Gitu ya maksudnya ya? Iya, begitu. Cemilan gitu ya? Jadi sabar, gitu, sabar. Dan nggak usah pakai gaya-gayaan. Artinya memang orang lain pakai mobil bagus, sih sabar aja, nggak usah ikut-ikutan. Yang penting bisnis kita bisa sehat. Ya kalau bahasa kerennya delayed gratification, tunda kenyamanan ya Mak, gitu Mak ya. Kalau kita udah sukses, baru dah ya kan. Lo mau beli apa juga, tapi juga kita pilih-pilih kebutuhan dan keinginan, gitu ya Mbak ya. Mak ya, cakep. Mak, saya dengar Mak juga kan sampai punya sekolah bisnis online nih ya. Terus berangkat dari cerita Khadijah radhiyallahu anha tadi, coba saya munculkan lagi bannernya di Facebook. Itu beliau Khadijah itu mampu melihat peluang. Nah sebenarnya di era pandemik seperti ini, peluang-peluang bisnis berbasis seperti apa sih yang kira-kira ini akan murah secara modal, secara operasional, terus sederhana, simple buat mak-mak juga kayaknya dari rumah bisa melakukan. Itu ceritain dong Mak, gimana? Nah, jadi memang kan kalau zaman dulu ya ketika bisnis fashion, aku pengen punya butik gitu kan ya. Kalau zaman sekarang mah aduh lah, nggak usah butik. Pertama karena sewa tempat mahal. Kedua, siapa yang lewat sepi kan gitu ya. Jadi kalau zaman tahun 2011 aku udah full online dan kala itu dianggap aneh gitu kali ya, belum terlalu banyak yang main di sana. Pokoknya kalau bisnis fashion itu harus punya ruko, harus ada di Tanah Abang, harus ada di Pasar Baru, harus punya butik, harus ikut bazar dan sebagainya. Aku tidak melakukan itu. Sebenarnya tahun 2011. Satu sisi emang karena nggak punya modal, orang modal cuma 6 juta, mau bayar tempat pakai apa ya. Di Pasar Baru itu, atau di Tanah Abang lah contohnya ya, mereka itu bisa miliaran setahun itu untuk sewa tempatnya aja. Ada beberapa murid-murid aku yang di SBO dan SHO itu miliaran mereka investnya untuk sewa tempat. Paling murah itu 500 juta dan sebagainya. Nah, ketika pandemi selesai sudah, ya kan? Kalau teman-teman sekarang ke Tanah Abang, ke Pasar Baru, itu udah 60-70% itu tutup. Gitu. Jadi offline benar-benar udah suffer banget gitu sekarang. Nah, maka suatu keterpaksaan dalam hati aku gini, lu dari dulu gue suruh online gak mau, sekarang terpaksa deh ya kan. Kan SBO itu kami sudah mulai tahun 2013. Jadi awalnya gini, aku udah 2013. Full online kan. Iya, 2013. Kemana aja, Coach? Gue ketinggalan banget ya, baru belajar online sekarang ya. Iya gitu. Okay. Jadi, tapi udah terlambat ya? Jadi tahun 2011 kan aku udah full online. Kemudian 2013,
aku sharing lah, aku ajarin ke teman-teman lah, gitu. Hayu online loh, bisa punya penghasilan secara online loh. Nah, itulah misinya memang goalnya aku ingin meresignkan semua ibu rumah tangga yang masih bekerja di luar sana Wow. untuk mereka stay in the home bisa kok tetap berkarir gitu dan aku sudah merasakan manfaatnya. Kenapa aku nggak sharing, kan aku maunya kayak gitu ya. Nah akhirnya aku buatlah coach sekolah bisnis online dan itu full online pembelajarannya. Alhamdulillah sekarang sudah ada lebih dari 21.000 alumninya yang tersebar di 17 negara. Jadi mereka ikut Wow. suaminya di Qatar misalnya ya, di Qatar nih kan suaminya kerja di perminyakan. Terus si mamanya teh bingung, mau ngapain sih aku? Nah serunya akhirnya orang-orang yang di Qatar tuh ada yang kayak gini, dianya di Qatar, gudang mereka di Cilegon kalau nggak salah, Oke. pemasarannya pun di Indonesia, ownernya adanya di Qatar gitu. Jadi kan mereka tetap bisa melakukan pemasaran secara online. Barang mas suppliernya di Indonesia, marketnya di Indonesia. Merekanya di Qatar aja, full online kerjainnya gitu. Jadi bersyukurlah kita para Khadijah zaman sekarang tuh hidup di era yang sangat mudah banget. Kalau masih berjibaku di luar rumah, it's okay, tapi memang ada batasannya. Nggak, jangan di sana yang mayoritasnya, di dalam rumah aja yang mayoritasnya gitu kan. Ketika anak lagi rewel dikit ya udah tinggal lepas handphonenya, pegang anak dulu kan gitu. Ketika suami sakit ya udah lepas dulu handphonenya, urus dulu suami gitu. Sangat-sangat fleksibel luar biasa. Dan memang gini, Allah itu udah kasih clue banyak sebenarnya ya. Allah udah kasih clue banyak. Cuma kadang tuh kita nggak mudeng gitu dengan clue-nya Allah. Maka akhirnya dikasihlah pandemi ini kan, dihajarlah kita di pandemi ini. Bahwa mungkin gini, kan kita itu kan menganggap pandemi ini berkah atau musibah kan tergantung kita ya gitu. Kalau aku melihatnya bahwa pandemi ini menyuruh kita untuk kembali ke keluarga masing-masing. Ketika semua awalnya kita meninggalkan anak-anak, ternyata sekarang dipaksa untuk bisa lebih dekat lagi sama anak-anak. Ketika kita berkarir di luar ya, sosok para perempuan-perempuan di berkarir di luar, ternyata dipaksa sama Allah untuk ayo kembali ke fitrahnya di rumah gitu loh. Mungkin kalau kita bisa melihat pesan Allah yang itu gitu ya, kita akan mau terbuka hatinya. Oh iya ya, ternyata di rumah aja deh aku deh gitu. Dari dulu pengen resign nggak jadi-jadi, ternyata sama Allah dipaksa sekarang. Dan ternyata sekarang nikmatnya luar biasa gitu ya. Walau kadang narik urat juga ngajarin anak-anak matematika pemirsa ya kan. 7 kali 3 berapa ya gitu ya. Nah, itulah nikmatnya. dan akhirnya kita jadi dan akhirnya kita jadi tumbuh rasa syukur yang luar biasa terhadap guru-guru ya. Kalau mungkin sebelum pandemi kita banyak protes ke guru ya, wah ini begini gini. Ternyata kita merasakan menjadi guru dari 1-2 anak kita aja udah dahsyat banget gitu ya ujiannya. Jadi kita memahami bahwa betapa guru-guru anak-anak kita tuh luar biasa kesabarannya ya. Kayak gitulah. Jadi, hayo Mak, kita lihat peluang sekarang nih apa, yang ada depan mata nih Gue apa, nggak bisa udah banyak post kemudahan nih lagi apa. ngechat ya, sorry Sekarang anak-anak banyak ini. gini Jangan loh, ngechat lagi. banyak supplier sekarang sebenarnya. Sehingga kita nggak perlu pusing belajar produksi, nggak perlu pusing riset produk, nggak perlu pusing ngurusin ini itu. Dimulai dari yang simpel aja, inget ya tadi fokusnya kita ya, mencetak profit. Fokus mencetak profit. Kalau bisnis A nggak ada profitnya lepas. Bisnis B nggak ada profitnya lepas. Ngapain? Masalahnya gini, kita ngurusin online shop nih, kita menghabiskan waktu 2 jam, 3 jam sehari. Kan intinya kita cari uang tuh kan ngejar pahala kan ya. Sekarang 2-3 jam habis, kita hanya emosi karena nggak laku-laku. Efek sampingnya nih, masalah memang ada efek sampingnya ketika kita bekerjanya dari rumah. Ketika kita lagi bete segala macam, dapat komplain konsumen karena produk nggak sesuai, misalnya supplier nggak bertanggung jawab, akhirnya kita bete. Yang kecipratan siapa? Suami sama anak-anak. Jadi kewarasan sosok ibu di rumah itu kunci dari kebahagiaan di rumah. Maka menjalankan bisnis ya harus waras kitanya. Kalau enggak anak sama suami kecipratan ya nggak sih Mak ya kan? Ada konsumen yang nyebelin, ada yang komplain dan sebagainya. Wah, itu bawaannya emosi berat. Selain emosi berat, berat badan pun naik nanti kan gitu kan bahaya juga. Oh, jadi ujung-ujungnya soal kewarasan ya intinya ya sebenarnya. Ah, Iya sih benar. Coach, aku lost connection di Facebook kayaknya. Oh iya nih, lagi lost Aku masih connection. bisa masuk dengan link yang tadi nggak sih? Masih bisa. Oke. Bentar ya. Kita lanjutkan yang di Instagram, Coach. Aku benahi Oke. dulu koneksinya. Ini masih ada sih, cuman hilang aja gambarnya yang di Facebook. Iya, ntar aku join lagi. Oh, ini aku remove dulu aja kali ya. Oke. Nah, itu udah masuk lagi nih. Udah masuk lagi ya? Oke. Cuman suara, Mak. Videonya
nggak aktif. Coba cam-nya diaktifkan. Oh, I see. Chip. Nah, cakep. Lanjut. Sama mana tadi? Udah habis Oh, aku udah ya? capek nyolotin terus. Capek kan. Giliran gua udah nyelotin dah kalau begitu. Oke. Mak. Jadi kalau tadi cerita dari Mak dan teman-teman kan seperti memang dari tahun 2013 Mak Muri sudah main di online ya, dan sudah punya apa ya, sudah punya brand lah seperti itu. Dan memang sepertinya kalau saya lihat di zaman now, apalagi because of this pandemic, ini mau nggak mau kita harus go online, betul Mak ya? Ya, bukan mau nggak mau ya. Memang itu jalan rezekinya di sana ya. Oke, Mak, saya boleh nggak cerita sesuatu nih? Kebetulan saya lagi menggarap sesuatu nih, Mak. Oke, jadi Boleh Coach. boleh ya, teman-teman ya. Jadi berangkat dari cerita Mak Muri, kita harus jadi seorang pengusaha layaknya seorang Khadijah radhiyallahu an. Bagaimana beliau bisa membela, bukan hanya mengebulkan dapur rumah tangga, tapi membela dakwah itu sendiri kan butuh uang, betul ya? Ketika kita berusaha untuk menolong agama Allah, ketika kita berusaha untuk berdakwah, berjihad fisabilillah, itu harus dengan harta dan jiwa. Harta dulu dan jiwa, gitu Mae? Kalau nggak salah ya? Iya, benar. Kalau nggak salah berarti benar artinya. Nah, Mak Muri dan teman-teman nih, ya follower Ma nih, murid-muridnya Ma dan teman-teman sahabat Amazing Mentor juga di Instagram. Jadi kalau teman-teman, Ma mohon doanya, Ma juga sudah jadi donatur tetap ya, Masya Allah. Saya ini kan lagi bangun, bukan saya sih ya, saya dan teman-teman, ini bukan milik saya pribadi. Kita lagi bangun masjid penghafal Quran, Muslim Bilioner. Masya Allah. Ya, lagi bangun pesantren juga, penghafal Quran Muslim Bilioner di daerah Bogor. Dan kita belajar dari Rasulullah SAW, belajar dari Utsman bin Affan, radhiyallahu anhu, belajar dari Abdurrahman bin Auf, bagaimana dakwah kita ini bisa disupport oleh bisnis, gitu ya, Mae. Dan saya berpikir, tadi berangkat dari kegalauan saya nerima curhatan-curhatan followers gitu ya di Amazing Mentor khususnya. Ini kayaknya butuh bantuan nih si emak-emak di luaran sana untuk bisa menopang dapur supaya tetap ngebul. Tapi juga bagaimana caranya supaya selain kita emak-emak berbisnis, tapi juga bisa berdakwah, tapi juga bisa ikut membangun peradaban, membangun istana di surga, bukan hanya istana di dunia. Masya Allah. Nah, terus saya berpikir, saya kemarin sempat ngobrol sama Mak Muri, pendek cerita teman-teman, saya Andika, saya dan teman-teman ini lagi bangun pesantren, tadi lagi bangun masjid, dan kita berpikir nih gimana caranya masjid ini bisa terbangun, bisa infrastrukturnya, operasionalnya bisa mandiri. Harus ditopang oleh bisnis-bisnis saya, Mak Muri dan teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Oh, ternyata kita bikin sebuah platform digital marketing nih, Mak. Buat para muslimahpreneur. Ya, namanya nisa.id. Namanya apa? Nisa.id. Ini saya coba saya tulis di sini ya. Dan insya Allah ini akan segera kita launching di bulan Januari, Mak. Mohon doanya, Mak ya. Nisa.id. Siap. Namanya aja sudah Nisa nih. Jadi ini untuk muslimah. Para bapak-bapak boleh nggak nih yang lagi nonton? Boleh kan, bapak-bapak juga punya muslimah di rumahnya kan, entah istrinya, adiknya atau ibunya gitu kan. Jadi boleh nggak? Boleh. Ya. Nah, saya melihat, saya riset. Oh ternyata ini riset kita lakukan ke 1.000 atau 2.000 orang itu saya lupa. Kita riset. Terus bener-bener ternyata banyak orang yang bingung, modalnya nggak ada. Artinya kalau modalnya kecil, ini jadi solusi. Ya, terus kalaupun iya bingung produknya. Nah, kalau produknya kita sediakan, artinya jadi mudah dong, ya kan? Dan produknya sudah kita riset. Ini dan memang sudah produk yang hasil riset ya, Coach. Exactly, dan kita sudah coba jual dan sudah menghasilkan banyak gitu. Saya sudah tes ke salah satu tim saya gitu sebelumnya, dia bisa menghasilkan puluhan ratusan juta dari jual produk tersebut. Ya, terus kalaupun ada produknya, ini cara marketingnya gimana?
copywritingnya gimana ya kan, cara bikin marketing toolsnya bagaimana, bikin video, poster, tulisannya bagaimana. Dan kalau itu kita sudah sediakan, kira-kira jadi solusi nggak? Jadi solusi. Mama kan sibuk masak nih, sibuk masak ya kan, sibuk ngurus anak. Ada waktu sedikit langsung postingnya tinggal copy paste, enak. Jadi produknya ada, mentornya tiap hari kita ada kajiannya, ada mentoringnya. Terus kita juga untuk bangun masjid pesantren penghafal Quran. Lalu kita ada untuk bangun timnya juga, kita bangun timnya, marketing toolsnya sudah ada, sistem manajemennya sudah ada wallet dan seterusnya. Nah itu kita bikin di sebuah paket, sebuah platform digital marketing namanya nisa.id, Mak. Jadi saya melihat ini kan banyak emak-emak nih yang lagi galau, nih dapur lagi lagi kurang ngebul nih. Nah ini ada solusi nih teman-teman, emak-emak, ladies ya, bahwa hari ini kalau nggak punya modal, nggak tahu harus produknya apa, kita sudah bantu risetkan, modalnya nggak ada, kalau cuma 50.000 kayaknya ada dong ya modulnya ya, modalnya. E-course-nya sudah ada, mentoring online, offline-nya, nanti kita akan kopdar ada, dan yang paling menarik sebenarnya Mak Muri. Ya, kalau cuma bisnis di luar sana banyak, insya Allah. Banyak pilihan. Cuma kalau kita itu insya Allah, tadi kita bicara soal sedekah, misalnya produk ini misalnya. Dari setiap produk ini, dari HPP-nya, ya satu botol katakan, dari harga pokok produksinya, itu sudah kita alokasikan untuk membangun pesantren. Masya Allah. Jadi tidak menunggu rapat umum pemegang saham akhir tahun, oh ada profit sekian baru kita wakafkan, enggak. Iya kalau untung, kalau rugi nggak jadi wakaf gitu kan. Nah jadi from every single product that you ladies can sell, dari setiap produk teman-teman bisa jual, itu langsung turut membangun pesantren, turut membangun membiayai operasional para santri-santri penghafal Quran. Kebayang nggak pahalanya? Merinding Coach. Jadi seperti yang tadi aku udah jelasin bahwa sedekah itu di awal ya Coach ya, sedekah itu di awal. Dan memang berarti Betul. ini dari setiap produk yang terjual itu udah langsung disedekahkan, dan itu menjadi fasilitas untuk pesantren hafal Quran. Dan yang serunya lagi adalah ketika itu menjadi fasilitas fisik, itu adalah apa namanya ya, tabungan kita yang jangka panjang gitu. Jadi aku juga diajarin sama papa aku bahwa ketika kita sedekah tuh pilih dua gitu. Yang untuk kondisi memang kayak buat makan dan sebagainya, satu lagi untuk yang jangka panjang, sehingga kebermanfaatan dari sedekahnya kita itu panjang banget. Ketika kita sudah nggak ada, si pahalanya tetap mengalir deras, Masya Allah. Yes, dan apalagi teh kita ini pesantrennya gratis semua. Jadi benar-benar kita biayai para santri-santri penghafal Quran ini, benar-benar kita biayai, bahkan mudah-mudahan kita bisa beasiswakan ke mana-mana ya, ke Mesir dan seterusnya. Jadi teman-teman benar-benar investasi di akhirat, dapat bonus produk, dapat bonus bisnis. Kita mentorin every single day. Asik? Asik. Keren banget. Dan itu memang kendalanya kita ya, para mama tuh ya, kayak bikin kontennya buat posting aja bingung gitu kan ya, harus apa gitu. Selain bingung, oke bisa sih bikin desainnya, tapi kan nggak sempet ya, apalagi dengan anak-anak sekolah online itu, wah luar biasa memang ya, menguras waktu, tenaga, dan energi untuk bersabar, untuk menjaga tetap warasnya itu ya, Masya Allah. Berarti kalau kita sediain jadi solusi banget dong. Mau dong Coach, mau banget. Asik. Mak, saya boleh detailkan dikit nggak? Walaupun ini kan karena masalah waktu ya, kita maksimal sampai 5:30 supaya persiapan maghrib. Nanti kalau buat teman-teman yang mau bertanya tentang nisa.id, nanti tim saya akan kasih kolom komen, link di kolom komen, nanti masuk ke sebuah WhatsApp group, ya itu under binaan Mak Muri juga. Tim saya juga Amazing Mentor yang akan langsung membina. Ya, kalau mau tanya jawab di sana. Nah, sambil ngeklik link tersebut, daftar di sana, saya pengen teman-teman, saya izin menjelaskan nih Mbak. Ada share screen ya sedikit ya. Nanti teman-teman di Instagram yang mau tahu, karena kan kalau komennya nanti hilang ya, teman-teman boleh DM aku ya, boleh DM aku, tanya misalnya mau tahu dong tentang nisa.id, nanti boleh DM ke Instagram aku. Oke, yang di Instagram ini kan nggak ngelihat share screen saya. Coba masuk ke Facebooknya Mak Muri atau ke Facebooknya saya Andika Setiawan, biar bisa langsung kelihatan slide-nya seperti itu. Ya, nah jadi Mak Muri dan teman-teman nih, ya kita akan launching bulan Januari. Nah Desember ini kita bikin namanya Sovel, Special Offer Pre-Launch.
Ya, nah kita tuh buka sebenarnya ada dua kemungkinan, entah teman-teman jadi reseller atau teman-teman jadi distributor. Menariknya di sini kerjanya reseller, teman-teman bisa dapat keuntungan distributor. Tidak harus investasi 15, 20, 50 juta untuk jadi distributor seperti orang-orang di luar sana untuk jadi distributor sebuah produk untuk dapat keuntungan distributor. Tapi di sini cukup dengan modal kecil, bahkan tanpa modal nih Mbak Muri. Saya akan ceritakan tanpa modal. Buat yang teman-teman muslimah yang ingin jadi seorang pengusaha di tahun 2021 tapi bingung nggak punya modal, bingung nggak punya mentornya, nggak punya produknya, ini solusinya. Ya, Allah menjawab doa-doa Anda minta rezeki, ini solusinya. Catat, klik link di bawah ini. Nah, jadi ya yang pertama itu kita akan menawarkan teman-teman menjadi seorang reseller. Itu cuma 99.000. Ya, Wow. murah banget. Dan Ini kalau ada sekali GoFood lebih dari ini, Coach. betul. Dan menariknya ini ada ratusan video e-course di sana Mbak. Belajar digital marketing, Facebook organik, Facebook ads. Semuanya kita ajarin. Ratusan video itu ada yang nanti ada yang gratis, ada yang basic, ada yang premium. Dan itu bisa teman-teman jual juga. Jadi dapat dari jualan produk, jualan e-course. Ini yang seru. Dan tidak ada langganan keanggotaan per 3 bulan nggak. Ini pokoknya jualan dapat duit aja seperti itu. Berarti ini pendaftaran sekali seumur hidup aja ya, Coach ya? Selama masih semangat untuk bergabung dan cari rezeki yang bareng-bareng di sini ya? Benar. Jadi dengan 99.000 ini, itu bisa seumur hidup. Ya ini sekarang saya baru tulis 20 chapter, 58 video. Tapi sebenarnya ada ratusan video yang sudah kita siapkan. Seharga 500.000. Akses menjual semua produk Nisa dengan margin sampai 30%. Ini aja dengan modal 99.000 teh. Akses untuk menjualkan kembali semua e-course yang ada di nisa.id dengan margin up to 45%. Semua tinggal posting aja linknya. Dan mentoring secara eksklusif. Dan ini apa sih maksudnya ada poin 150? Jadi gini, Teh, ya Mak Muri dan teman-teman. Kita ini untuk jadi untuk ikutan reseller sekarang itu hanya bayar 45.000 ya. 99.000, sorry, 49.000. Nanti itu ada game yang berikutnya. Nah, tapi ketika kita ada game, nah kalau kita bisa ngerekrut reseller, itu dapat poin 150. Ya, itu kalau yang join reseller. Kalau yang joinnya dia Safir, jadi distributor, itu mereka belanja produk, dapat harga produk loh. Harga produk 1,5 juta sampai 3,5 juta. Itu ada poinnya 665. Sebenarnya kita kejar poin 7.500 poin ya. Sekitar 7.500 poin, itu nanti kita bisa gratis menjadi seorang distributor. Hanya dengan modal 100.000 gitu. Ya, jadi Safir apa aja sih keuntungannya? Nah, ini teman-teman bisa lihat, lisensi sebagai distributor Safir, dapat stok barang, gratis e-course premium, teman-teman bisa baca. Ya, ada chapter harga 500.000, 650.000, margin up to 40%, margin e-course up to 45%. Ya. Kalau Ruby itu ada orang yang belanja, jadi teman-teman nanti ikut di WhatsApp group, kita bina di situ, teman-teman tinggal join, kita kasih marketing toolsnya, tinggal sebar. Begitu ada yang mau ikutan, nanti ada marketing plan-nya, ada produknya, ya itu semua kalau mereka belanja ya dapat itu teman-teman dapat poinnya, ya dapat stok barang dan seterusnya. Karena ini kan kenapa pakai sistem poin ini hanya lagi promosi Sovel tadi, special offering ketika pre-launch. Jadi kita pengen hanya dengan modal 900.000, teman-teman bisa jadi distributor. Jadi cuma sebar-sebar link, dapat poin, nanti detailnya kita di WhatsApp group ya. Teman-teman bisa jadi distributor Safir katakan, dapat keuntungan sebesar 1,5 juta. Nah ini menarik dan poin-poin yang berikutnya ya. Terus kalau teman-teman bisa closing distributor diamond ya, itu dapat jadi seorang diamond ya, itu dapat poin 3.650, dapat stok barang ya sekian, margin produknya pasti lebih tinggi lagi sampai 57%. Gratis e-course basic dan premium sekitar 5,6 juta. Dan ini benar-benar teman-teman ketika nanti gini, ketika sudah tidak masa promosi lagi, kan mereka nanti belanja terus kan. Nah itu dapat terus gitu. Nah ini yang menarik, apakah ada yang join reseller lagi atau reseller upgrade jadi distributor, dan ini amazing. Dan platformnya nanti kalau sudah masuk ke WhatsApp group kita akan sharingkan, kayaknya kalau sekarang kita terlalu sempit waktunya.
Poinnya gini teman-teman, misalnya teman-teman ada yang namanya saya lihat di Instagram nih, @grade05. Budi dia namanya, jangan Budi deh, Nisa namanya, jangan deh, Lisa namanya, Lisa, ya, atau Bunga, bukan nama sebenarnya. Nah, teman-teman itu bisa punya bunga.com, kayak toko online sendiri, kayak marketplace sendiri. Jadi teman-teman tuh kayak bisa bilang, bro, no kamu belanja di sini aja, gue punya marketplace, gue punya toko online sendiri nih, bunga.com. Mereka klik bunga.com, itu domain-domain Anda, engine-nya nisa.id, sudah ada produknya, sudah ada semuanya fasilitas. Itu yang seru. Dan menariknya, ini lihat di slide, sumber income distributor itu ada 9. Nah, ini saya nggak bisa ceritakan detail, nanti kalau di grup kita bisa cerita, kita bikin webinar khusus, benar-benar dari penjualan reseller, penjualan e-course, repeat order distributor binaan, yang bina juga kita sebenarnya, penjualan tim distributor lain, maksudnya gimana? Ketika ada distributor, ada sebuah produk kosong, ya, ada yang beli dari tim Anda, ketika kosong, nah ini akan dioper ke distributor lain, bagi hasil. Itu sistemnya udah kita bikin secanggih itu. Pertumbuhan reseller dapat, pertumbuhan distributor dapat, redeem point itu juga dapat. Bisa nanti beli produk gratis, bisa beli e-course gratis dan seterusnya. Itu detailnya nanti di dalam. Ya, dan terakhir itu tadi sumber income distributor. Ya, kalau sumber income reseller, penjualan pribadi 1, penjualan e-course dapat duit, repeat order dapat duit, redeem point dapat duit. Bahkan nih, Anda cuma nonton video itu dapat poin, Mbak. Jadi login logout dapat poin. Kebayang nggak? Login doang dapat poin, itu bisa ditukarkan dengan sesuatu nanti di dalamnya. Jadi banyak banget udah kita siapkan one stop solution for digital marketing teman-teman, yang nanti detailnya kalau saran saya mending cek dulu aja, masuk ke WhatsApp grup yang kami bina. Itu gratis kalau masuk WhatsApp grupnya. Ya, nanti kita tanya jawab di sana, dan dari kemarin sudah ratusan orang masuk dari Makmuri juga ya, Masya Allah, Tabarakallah, dengan izin Allah semuanya. Dan mudah-mudahan ke depan saya dan Makmuri bisa mementori Anda teman-teman, dan kita berkolaborasi bisnis, nanti online, offline, kopdar, kita akan ketemuan, ini akan menjadi sebuah kolaborasi yang luar biasa nih, Insya Allah. Gitu, Mas. Coach, ada yang tanya, itu MLM Yes. ya katanya? Bukan MLM. Jadi ini sistemnya distributor dan reseller. Ya, bukan MLM. Jadi hanya, ya pokoknya distributor beli, distributor, ya kan, bisa cari reseller, tapi kita online kan. Jadi nggak ada sistem jaringan, nggak ada layer-layer, nggak ada. Hanya distributor dan reseller. Mirip sebenarnya kayak penjualan biasa aja. Kayak penjualan biasa. Tapi kalau distributor tidak kayak dropship, kita nyediain gudangnya, kita nyediain ininya, dan halal karena Anda kan tercatat sebagai dropshipper kita, tercatat sebagai distributor kita kan. Produknya kita yang kirim. Enak. Jadi boleh nggak nyetok barangnya? Ada, sistemnya udah kita bikin. Boleh juga kalau Anda sukanya di arisan langsung jalan produknya, boleh. Ya, sebenarnya kalau lebih begitu. Nanti itu terlalu detail sih kalau saya jelaskan itu. Jadi bukan MLM. Ini benar-benar distributor dan reseller seperti itu. Jadi sebenarnya karena ini aja, karena banyak merasa banyak income aja sih, kok kayaknya jadi kayak MLM ya gitu. Karena ngerasa banyak income yang lain-lain selain penjualan. Oh, putus ya internetnya ya? Putus. Wait ya. Karena ngerasa banyak. Internet aku kayaknya yang putus nih. Iya. Nah, tapi ini di Instagram udah jalan, Coach. Ada yang tadi ada yang tanya ya, kenapa kok kayak MLM? Sebenarnya sih gini sebenarnya. Saya paham bahwa teman-teman ada sebagian yang traumatik dengan MLM ya, ataupun nggak suka dengan MLM sama gitu. Aku juga nggak suka MLM gitu. Jadi kalau ini MLM aku nggak akan mungkin mau sharing ke teman-teman karena aku nggak jalanin MLM. Jadi sebenarnya ini karena coach begitu semangat memberikan penjelasan mengenai apa saja sih manfaatnya dan apa aja poin-poin yang didapat sama teman-teman. Jadi kayaknya berasa kayak orang lagi ngejelasin MLM. Tapi kalau teman-teman buka hati dan pikirannya, nggak kayak gitu sebenarnya. Mungkin itu karena versi bapak-bapak yang ngejelasin ya, bukan versinya mama yang ngejelasin. Ya, jadi mungkin karena tadi namanya Safir Ruby Diamond sih. Oh ya, mirip-mirip. Jadi intinya nih teman-teman nih kita kan sekarang lagi campaign. Gimana caranya? Yang pertama para emak-emak nih kita punya penghasilan lebih banyak. Tadi seperti aku bilang bahwa tidak boleh meletakkan semua telur kita di satu keranjang ya. Nah, kita masukkanlah salah satu poin pilihannya ini. Aku juga ada di dalamnya teman-teman. Jadi teman-teman aku bisa pegang garansi bahwa ini bukan MLM karena aku juga nggak jalan MLM.
Nah, yang berikutnya adalah karena gini, teman-teman itu kayak bisnis biasa aja, kayak di Mamuri, di Raza itu kan ada distributor, agen, reseller, kayak itu kan. Nah, nanti setiap teman-teman kan teman-teman ini misalnya distributor, teman-teman rekrut orang untuk jadi agen gitu ya, untuk jadi reseller, gabung. Kan biasanya kalau di produk lain kan nggak dapat bonus. Nah, kalau di sini memang sudah dianggarkan bonusnya. Jadi nanti teman-teman akan dapat bonus dari teman-teman rekrut agen sama reseller. Sehingga gini, kalau teman-teman sebagai distributor, nanti kan teman-teman jadi lebih mudah penjualannya ya, dibantu sama agen sama reseller. Jadi berbagai fasilitas itu memang dijadikan gini. Kan gini ya, manusia itu termotivasi oleh ada dua hal. Ada dua hal nih manusia nih. Ada yang ketika sholat takut sama neraka, ada yang ketika sholat pengen masuk surga. Keduanya Allah kasih gitu. Keduanya boleh. Kita sholat karena takut neraka boleh. Kita sholat karena pengen surga boleh. Nah gitu. Jadi sama nih apa ya coach mikir apa ya yang membuat ibu-ibu tuh semangat, mereka nggak putus asa, mereka nggak loyo gitu ya. Ujung-ujungnya kita kan mak matre ya kan mak solusinya. Kita kan mama matre ya, kita nyari duit ngapain sih capek-capek kalau jualan, ngapain capek-capek kalau nggak dapat untung gitu kan. Karena mendingan kita main sama anak-anak, nemenin mereka belajar, ngurusin hafalannya, segala macam. Jadi ketika kita jalanin bisnis, pastikan ada untungnya secara nominal kan gitu. Nah, coach ini sudah membuat berbagai unsur keuntungannya sehingga keuntungan teman-teman itu bisa dari berbagai hal. Artinya ketika kita dakwahkan juga ke teman-teman yang lain, ada bonusnya. Kan sebenarnya kan si dana pemasaran itu kan perusahaan itu kan punya dana pemasaran. Nah, daripada dana pemasarannya itu dipakai untuk bayar di iklan di TV, buat bayar artis-artis, ya kan? Jadi dana pemasarannya dibagi-bagi sama kita, Mak. Kayak gitu. Jadi, misalnya, yang bisa berhasil dapetin banyak reseller, juga dikasih biaya pemasaran itu, dapat bonusnya. Karena daripada Coach Andika ngiklan di radio, ngiklan di TV, ngiklan di ads dan sebagainya kan sama aja, keluar biaya juga. Nah, daripada buat perusahaan besar sama Coach dibagi-bagi sama kita. Yuk yang mau ngiklan ke teman-teman yang lain nanti dapat income juga, seperti itu sih. Nah, itu penjelasan versi mamanya. Kalau tadi kan versi bapak-bapak banget ya. Kayak gitu sih, Mak. Kemudian, jadi kenapa sistem poin yang bikin seakan menjadi MLM? Salah satunya adalah karena ada poin-poinnya ya bahasanya. Jadi hitungannya supaya fair aja gitu. Jadi bukan siapa yang paling semangat dapat hadiah. Nah kan tidak ada tolak ukur yang jelas gitu ya. Jadi sehingga ketika ini bisa adil, ketika yang semangatnya banyak, mencapai poinnya banyak, semua kebagian gitu. Jadi tidak yang misalnya siapa yang paling tertinggi. Nanti yang paling tertinggi kan cuma satu orang. Kalau ini enggak, ini fair semuanya. Jadi kalau yang semangatnya 100 orang, ya 100 orang yang dapat penghasilannya gitu. Karena 100 orang ini sudah ikhtiar luar biasa. Sehingga supaya ada KPI-nya, Key Performance Indicator-nya, maka dibuatlah poin. Poin untuk mempermudah ngitungnya aja sih sebenarnya. Kenapa nonton video kok dapat poin? Karena gini, Mak. Banyak di antara kita itu dikasih e-book, dikasih buku, nggak dibaca. Nggak dibaca, lalu ngeluh ke Mamuri, aku penjualan aku sepi, aku nggak ngerti. Lah kan udah diajarin sama aku, kan udah ada di kelas. Iya sih, aku nggak sempet baca. Nah kayak gitu masalahnya. Jadi sekali lagi, seperti tadi surga dan neraka, pada akhirnya Coach Andika memilih untuk memotivasi teman-teman dengan surga, yaitu dengan poin-poin hadiah. Ayo semangat belajar, yang semangat belajar dapat hadiah loh, dapat poin loh. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Ya, jadi kan Mama kalau terlalu kritis dijelasin langsung mudeng versinya Makmuri ya. It's okay ya, it's okay. Ini Coach Andika belum di depan Mama soalnya banyak jam terbangnya di depan Mama berdaster kayak kita ya, Mak ya. Jadi gitu sih sebenarnya. Kalau kan sebelum Coach Andika sharing ke teman-teman, Coach Andika juga sharing ke aku. Aku lihat bahwa satu sisi ini peluang kayak gini ya. Aku kan tadi teman-teman di awal, kalau teman-teman nonton di awal, aku punya 4 atau 5 bidang usaha. Aku produsen loh gitu. Aku produsen juga, tapi aku juga megang bisnis distribusi teman-teman. Saat ini aku jualin kurang lebih ada 17 brand yang aku jualin. Kemudian aku ada bisnis jasa, aku ada bisnis produk digital. Satu lagi aku lupa apa ya.
Nah, intinya aku tipe yang alirannya aku banyak income, banyak kebahagiaan gitu. Jadi aku nggak idealisme dengan brand aku aja. Aku produsen loh, tapi aku jualin juga brand-brand orang lain. Karena apa? Karena prinsipnya rezeki itu ditebarin di muka bumi. Tinggal kita mau pilih yang mana. Dan aku nggak mau egois, hanya satu aja pintu rezeki aku. Karena kan aku pengennya aku santai, rezeki datang terus dari berbagai hal gitu sih sebenarnya. Yes, setuju banget. Coach tegang banget tadi, enggak kok nggak tegang. Iya benar, jadi teman-teman sebenarnya simple sih. Saya gini, jadi saya itu ngemodalin teman-teman untuk beli ke produsennya gitu loh. Jadi itu gue yang modalin supaya teman-teman gak keluar modalnya. Terus didigitalisasi sehingga teman-teman juga nggak harus sewa gudang, ya kan? Nggak harus sewa orang yang bikin multimedia editing, poster-poster dan seterusnya, marketing toolsnya, packaging people-nya, itu biar kita yang ngurusin semua. Teman-teman tinggal cari reseller. Sebenarnya sama aja, sesimpel itu. Nggak ada yang sistem jaringan apa ya kayak MLM, ntar naik peringkat, kagak gitu, nggak Nggak ada seperti naik itu. peringkat. Fokusnya kita, lo dapat duit berapa gitu aja sih. Benar ya, jualan aja seperti itu. Sama-sama disemangati. Jadi kan enaknya gini, enaknya ketika kita bergabung satu komunitas tuh ada yang nyemangatin ya Mak ya, kita bareng-bareng kayak gitu ya. Nah, nanti mau ngenai produknya apa, yang pasti ini insya Allah halal karena tujuannya untuk ngebangun pesantren ya. Maksudnya ngebangun pesantren Benar, dari buat bangun pesantren. kan Ini yang kayaknya di dibutuhkan sama Facebook wifi masyarakat makmur dan udah riset gitu ya. kayaknya problem. Banyak lah nanti ketika agak joy. Sebenarnya aku pengen jelasin banyak tapi waktu juga nih udah mau menjelang maghrib ya Mak ya. Benar. Boleh aja inbox ke aku, DM ke aku, baca di komen, nanti tinggal klik aja linknya, kita belajar bareng. Jadi jangan menutup hati dan diri ketika Allah udah kasih peluang, pelajari aja dulu, apa salahnya kita mempelajari satu hal. Benar. Kalau yang Gitu ya, klik link ayo. yang nggak bisa nanti DM aja kali ya, DM ke saya atau DM ke Mak Muri Boleh. untuk linknya itu supaya bisa lebih detail kita ngobrol di WhatsApp grup. Yang jelas tenang, ini bikin dan ini untuk bangun pesantren juga, jadi kita cari yang tidak ada membingungkan teman-teman, benar-benar pure ini jualan, distributor, reseller, kita bareng-bareng bangun pesantren, nah insya Allah seperti itu. Gitu, Mak. Mantap. Kalau ada yang nanya produknya apa? Produknya itu di bidang health dan kosmetik sementara ini. Kesehatan dan kosmetik. Ya, insya Allah ini Mak News lah. Oke, Mak, udah Oke, 5:30. Kak. Silakan, Mak. Udah 5:30 ya. Ayo teman-teman semangat ya. Kita menjalani bisnis seperti Khadijah. Aku kasih kesimpulannya tadi. Mungkin ada beberapa yang ketinggalan bahwa yang pertama bagaimana sih jalanin bisnis ala Khadijah. Yang pertama adalah mampu mengelola manajemen usaha dengan baik ya, mampu mengelola manajemen usaha dengan baik. Yang kedua dermawan ya, dan diusahakan ya Maya sedekahnya di pagi hari dan itu sedekahnya jangan nunggu sisa, karena kalau udah sore hari udah dompet kita udah sisa kayaknya ya, udah beli mangkuk sayur, udah bayar ini itu gitu ya, udah manggil tukang bakso lewat ya, jadi udah tinggal sisa. Jadi kalau sedekah jangan sisa ya. Nah yang ketiga adalah jujur terhadap konsumen, apapun yang kita jual kualitasnya. Kalau memang kualitasnya biasa-biasa aja, tinggal kita jelaskan aja biasa-biasa aja, nggak usah agak lebay gitu loh jualannya ya. Jadi jujur aja apa adanya. Nah yang keempat adalah amanah. Ya, ketika teman-teman sudah diamanahi, kita secara personal kita diamanahi suami, diamanahi anak-anak, diamanahi usaha, ya tiga-tiganya kalau harus kita lakukan yang terbaik gitu ya. Jangan sampai pincang sebelah nih. Gara-gara kita produsen akhirnya ngurusin dari A sampai Z, dari produksi sampai distribusi, kita pikirin semua pusing, anak-anak sama suami nggak kepegang. Nah jangan gitu, kan karena kita amanahnya ada 3 ya, nggak cuma amanah bisnis aja. Nah ketika sudah diamanahi bisnis, ayo jalankan dengan ilmu. Ya, nah yang kelima adalah mampu melihat peluang. Jadi seperti teman-teman tadi simak bahwa aku ada banyak income. Salah satunya teman-teman tahu aku nulis buku, ya kan itu kan juga income juga gitu ya. Aku nulis buku, aku ada, ada 5 berarti baru inget nih. Aku produksi juga di Raza, aku bisnis distribusi, aku ada beberapa belas brand yang aku pegang. Aku bisnis jasa, aku bisnis produk digital, dan aku bisnis pelatihan. Nah, jadi ada 5 bidang usaha.
selain 5 itu aku juga punya penghasilan lain dari nulis buku, dari ngajar-ngajar privat, seminar dan sebagainya. Artinya apa? Artinya kita nih membesarkan kebermanfaatan diri kita, Mak. Kalau kita hanya fokus kepada satu income saja, boleh, tapi ketika ada orang lain yang bisa menjalankan banyak dan itu is okay kok gitu. Ya, jadi menjalankan banyak usaha itu sangat mungkin asalkan teman-teman mau menjalankannya dengan ilmu. Nah, tadi yang sudah coach tawarkan adalah yuk kita bisnis bareng-bareng, yuk kita belajar bareng-bareng. Jadi bukan fokus di apa namanya ya? Kalau aku sih melihatnya ini kayak kelompok belajar aja, kayak kelompok belajar bareng-bareng gitu, Mak. Nah, masalahnya enaknya ini udah ada disediain produknya dan teman-teman tidak boleh meninggalkan bisnis yang teman-teman udah ada. Jangan, sayang banget. Jadi berjalan beriringan. Aku juga udah megang 17 brand kok, aku pegang lagi yang ini. Sehingga income kita makin banyak. Nah, bagaimana Mak Muri memanage ini? Tenang, ini kan tadi aku bilang, lebih baik kita menjual ke satu konsumen banyak barang dibanding menjual satu barang ke banyak konsumen. Akhirnya kita lebih capek nawarinnya. Nah, bisnis nisa.id ini, teman-teman nambah jenis produk gitu kan, ketika teman-teman udah jualan gamis nih, nggak apa-apa ketika kita nawarin gamis, kita tawarin, ini teh ada kosmetiknya, ini teh ada vitaminnya, itu belanjanya sekalian loh. Ya, dan konsumen zaman sekarang itu lebih seneng, mereka one stop shopping, pertama karena ongkir, kedua mereka males nyari-nyari lagi, ketiga mereka takut ketipu juga di luar sana, ketika teman-teman insya Allah teman-teman adalah orang-orang yang amanah, jadi nanti si pelanggan udah tahu gitu, oh belinya di Mak Muri aja, jadi Mak Muri ada barang apa lagi, aku ada ini, jadi sekalian, nah kayak gitu Mak. Jadi peluang itu Allah hadirkan, teman-teman nonton video ini bukan kebetulan. Allah udah menggerakkan, Coach Andika sudah mikir dengan timnya membangun sistem yang sangat rapi gitu ya. Mak Muri pun digerakkan untuk sharing ke teman-teman dan teman-teman nonton hari ini bukan kebetulan. Memang sudah Allah takdirkan dan goal kita yang paling utama adalah bagaimana kalau aku selalu berdoanya ya Allah hadirkan aku di antara orang-orang soleh-soleha yang ketika mendapat tawaran dari Coach Andika bahwa ini di awal langsung dipotong untuk bangun pesantren dan itu bikin aku merinding gitu. Ini mungkin jawaban Allah ya. Aku mau Allah selalu jaga aku di dekat orang-orang soleh-soleha. Ketika bisnis itu bukan cuan, no gitu ya. Bisnis itu profit adalah ketika apa yang sudah kita kirimkan ke surga duluan. Gitu Mak, ya karena profit dalam bentuk uang itu bisa jadi tadi aku bilang cuma ada di lemari atau sepiteng, tapi profit yang udah duluan kita kirim ke surga itu profit yang sebenarnya. Dan kita dipaksa, ibaratnya gini kan tadi kalau aku bilang kita profit sedekah itu di pagi hari itu kan, tapi masih ada pilihan kita sedekah atau enggak. Tapi ketika sedekahnya itu udah langsung masuk di HPP, ya kan? Udah langsung masuk di HPP dan udah langsung dikirim ke pesantren, artinya kita terpaksa untuk sedekah di awal kan gitu. Setiap produk yang terjual itu kenceleng langsung masuk ke pesantren dan itu yang amazing banget. Nah harusnya teman-teman juga ketika jualan nih, sudah langsung dari harga jual itu sudah langsung dicoret aja. Sudah masuk Rp1.000 kah, Rp2.000 kah, dari HPP harusnya masuk sehingga tidak menunggu ada profit atau tidak. Profit atau tidak tetap harus sudah kenceleng gitu. Dan ini keren banget. Terima kasih Coach Andika atas sharingnya tadi. Thank you Mak Muri dan Mama yang lain. Lebih detail nanti di WhatsApp grup ya kita ketemuan insya Allah. Oke, nah teman-teman yang mau belajar bareng, gimana sih pemasaran itu? Dan ini free ya. Jadi kalau teman-teman mau ikut belajar pemasarannya, dan ini free, boleh gabung. Nanti kita semangat belajar bareng, diskusi di sana. Nggak ngerti, bingung ini, bingung itu, nanti kita bisa diskusi karena memang ada mentoringnya ya Coach ya. Ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih ya. Allah mudahkan semua urusannya hari ini. Sehat semua. Ingat, keluarga keurus, bisnis jalan terus. Utamakan keluarga teman-teman dan jaga kesehatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Coach. Waalaikumsalam. Thank you Ma.